Oke, selamat datang di channel Engineer 354. Rekan-rekan sekalian, teman-teman yang saya hormati, untuk channel saya yang satu ini, saya akan berbagi informasi pengetahuan tentang dunia permesinan. Baik itu mesin-mesin yang ada di dunia industri maupun mesin-mesin yang ada di rumah tangga yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin konten-konten saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sekolah di kejuruan SMK atau teman-teman yang sedang duduk di bangku kuliah, khususnya fakultas teknik, baik itu teknik industri, teknik mesin, ataupun teknik elektro. Oleh karena itu, ikuti terus video-video saya di dalam channel Engineer 354. Baiklah teman-teman, untuk video saya yang pertama dalam channel saya Engineer 354, saya akan berbagi informasi, akan mengenalkan salah satu jenis mesin, yaitu injection molding. Jadi mesin yang sistem kerjanya menggunakan hidrolik atau dikenal dengan mesin injek, atau sebagian teman-teman mengenal dengan nama injection molding. Oke, berikut ini adalah diagram sederhana dari mesin injek atau injection molding. Secara garis besar, injection molding itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian dari unit injection, unit injektor. Yang kedua yaitu unit molding. Yang ketiga adalah unit clamping, seperti pada gambar yang tertera di video ini. Oke, akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari unit injection atau unit injektor. Pada unit injection, unit injektor, di bagian belakang sendiri itu ada yang namanya hydraulic screw driver. Jadi hidrolik ini berfungsi untuk memutar skru yang ada pada injektor. Hidrolik ini atau motor hidrolik ini bekerja berdasarkan tekanan oli. Jadi suatu penggerak atau motor yang sistem kerjanya menggunakan pressure oli. Kalau kita kenal motor listrik itu menggunakan tenaga listrik. Kalau motor hidrolik ini bekerja menggunakan tekanan oli. Kerjanya berdasarkan tekanan oli. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu adalah skru. Skru ini berada di bagian yang paling dalam dari injektor. Di tengah-tengah berada di dalam barel. Fungsinya adalah untuk menghancurkan atau melelehkan material bahan yang masuk ke dalam injektor. Jadi pada saat bahan atau material dari produk yang akan dicetak itu masuk ke dalam barel, itu diputar atau digerus menggunakan skru, sehingga material tersebut maju ke bagian depan dari injektor. Selanjutnya adalah hopper feeder. Jadi hopper ini adalah suatu tempat atau katakanlah wadah yang berada di injektor yang fungsinya berguna untuk meletakkan material atau bahan yang akan diinjekkan ke dalam molding, ya misalnya PVC, TPR, pylon dan lain sebagainya. Itu hopper feeder. Selanjutnya adalah barel. Barel ini bentuknya seperti tabung, atau kalau orang Jawa itu mengatakan seperti bumbung. Jadi bulat kemudian panjang. Nah,
Barel ini berfungsi untuk memasak material yang akan diinjekkan. Jadi material atau bahan baku yang diletakkan di hopper itu masuk ke dalam barel dan kemudian diaduk menggunakan skru. Jadi tempat bumbung besar yang ada pada injektor itu namanya adalah barel. Selanjutnya adalah heater, band heater. Jadi heater ini adalah pemanas. Jadi heater ini memanaskan barel dan skru. Dipanaskan sesuai dengan temperatur yang dikehendaki oleh operator. Biasanya kalau PVC itu ya sekitar 150 sampai 200 derajat Celcius. Jadi ketika material dari hopper itu masuk ke dalam barel dan diaduk oleh skru, maka material itu bisa meleleh dan kemudian material tersebut maju ke bagian depan dari injektor. Kemudian material itu siap atau ready untuk diinjekkan ke dalam cetakan atau ke molding. Itu fungsi daripada heater. Selanjutnya adalah nozzle. Nozzle itu adalah bagian terdepan atau bagian yang paling depan dari injektor. Biasanya bentuknya tirus dan kemudian di ujungnya itu ada lubang kecil sekitar 3 sampai 5 mm. Nah, lubang tersebut digunakan untuk mengeluarkan bahan yang telah dimasak, bahan yang telah diproses di dalam barel, diinjekkan ke dalam cetakan atau molding. Itulah bagian-bagian mesin yang ada di unit injektor atau unit injection, yang terdiri dari motor hidrolik, kemudian hopper, kemudian skru, barel, heater, dan yang terakhir adalah nozzle. Kemudian unit yang kedua adalah unit molding. Di dalam unit molding ini terdapat dua plate, yaitu stationary plate, plate yang berada di bagian luar di depan. Kemudian ada movable plate. Jadi movable plate ini adalah plate yang maju mundur, plate yang bergerak maju dan mundur. Plate ini berfungsi untuk membuka dan menutup molding, membuka dan menutup matras cetakan. Jadi setelah material diinjekkan ke dalam molding, ke dalam cetakan, kemudian setelah beberapa detik sesuai dengan settingan yang dikehendaki oleh operator, maka molding itu akan membukanya dengan cara ditarik oleh movable plate. Jadi plate yang bergerak itu menarik matras cetakan bagian belakang sehingga matras tersebut membuka, cetakannya membuka, dan kemudian operator mengambil hasil ataupun produk dari proses injek tersebut. Kemudian unit yang terakhir atau unit yang ketiga adalah unit clamping. Unit clamping ini adalah bagian yang paling aktif, bagian yang paling banyak bergerak dari mesin injek atau injection molding. Clamping ini berfungsi untuk membuka dan menutup molding, membuka dan menutup matras atau cetakan dengan cara menarik movable plate
Jadi plate yang ada di tengah itu ditarik ke belakang untuk membuka atau didorong ke depan untuk menutup matras tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan dari operator. Itulah tadi teman-teman sedikit penjelasan dari bagian-bagian unit injection molding atau mesin injek. Itu bagian-bagian yang paling mendasar. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya ini bisa menjadi suatu tambahan wawasan ataupun ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang senang atau mencari informasi ataupun belajar di bidang permesinan. Selanjutnya berikut ini adalah contoh-contoh mesin injek atau injection molding yang ada di dunia industri. Ini contoh mesin made in China, injection molding buatan China. Ini banyak beredar di Indonesia. Kemudian, nah ini salah satu contoh injection molding made in Italy. Untuk brandnya, mereknya yaitu Man Group. Ini aplikasinya banyak digunakan untuk mencetak sepatu. Biasanya perusahaan sepatu banyak menggunakan mesin merek Man Group ini. Jadi banyak digunakan di Indonesia. Kemudian ada lagi merek Otogali. Ini juga made in Italy. Cuma Otogali ini lebih tua generasinya daripada Man Group. Itu. Selanjutnya ada lagi juga